Semua orang yang menolak Yesus itu yang tidak percaya. Sedangkan orang yang bisa percaya pada Yesus sebagai Tuhan itu kalau dia ada punya Roh Kudus, itu yang Anda harus tahu. Lalu orang yang sudah dibuka pikirannya oleh Tuhan Yesus. Jadi semua orang yang belum dibuka pikiran oleh Tuhan Yesus, dia tidak akan bisa mengerti tentang ajaran Bible. Apalagi tentang Yesus, mereka tidak akan bisa mengerti. Itu sederhana. Jadi bagi kita tidak aneh kalau saudara-saudara ini menolak tentang kebenaran Yesus, kebenaran Kristen. Karena memang kalian tidak akan ngerti. Kalian belum keluar dari selubung yang menutupi pikiran kalian. Itu harus dibukakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahkan ada kehadiran Roh Kudus untuk Anda bisa percaya kebenaran tentang Yesus. Karena kebenaran tentang Yesus itu tidak mudah untuk dipahami begitu saja. Apalagi dengan akal manusia yang sudah rusak di Taman Eden. Akal manusia itu tidak mungkin bisa membuka wawasan tentang Tuhan. Karena sudah terbatas. Di Taman Eden aja mereka nolak firman Tuhan kok. Tuhan sudah bilang jangan makan, mereka justru makan. Karena itu pelanggaran manusia. Dan sampai sekarang terjadi bahwa manusia itu menolak kebenaran dari Tuhan. Seperti di Taman Eden. Tuhan bilang jangan makan buah itu, malah mereka makan. Nah sekarang orang manusia ini semua menolak kebenaran Alkitab. Menolak kebenaran Yesus. Itu dasarnya. Ya. Jadi kalau tidak menggunakan akal untuk memahami konsep Tuhan, lalu apa yang kita gunakan untuk memahami konsep ketuhanan Yesus? Sementara manusia itu memahami sesuatu tidak dengan tangan, tidak dengan kaki, tidak dengan mulut, tetapi untuk paham, alat yang digunakan adalah akal. Nah, kalau Pak Martin mengatakan akal manusia sudah rusak dari sejak Taman Eden, terus Bapak menggunakan alat apa untuk memahami konsep ketuhanan Yesus? Silakan. Di dalam Ibrani 11 ayat 6, di sana dikatakan tanpa iman itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, tanpa iman Tuhan tidak berkenan kepada manusia itu. Ya. Jadi harus pakai iman. Itu makanya saya ngomong tuh bukan dengan otak saya, ini bukan pengertian saya sendiri. Saya selalu berbicara itu berdasarkan firman semua. Ya. Nah, kenapa harus dengan iman? Dari Ibrani 11 ayat 6, itu karena memang sudah rusak di Taman Eden. Anda lihat ya, Tuhan bilang semua buah pohon di taman ini jangan kau makan buahnya, karena kalau pada hari yang kau makannya pastilah kau mati. Kan itu firman Tuhan sendiri. Tapi apa yang terjadi? Lalu mereka makan kan? Itulah rusak. Tuhan larang, mereka melawan. Nah itu yang dibawa sampai sekarang, sehingga semua orang lalu melawan kebenaran. Yesus datang dengan kebenarannya ditolak. Karena memang akal itu sudah rusak, tidak bisa percaya hal-hal yang rohani, tidak bisa percaya hal-hal yang dari Tuhan. Makanya di dalam Ibrani 11 ayat 6 mengatakan tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Itu dasarnya itu karena memang akal manusia sudah rusak. Jadi tanpa iman itu manusia tidak akan bisa mengenal Yesus. Seperti kalian ini kan menolak semua tentang Yesus. Malah sangat merendahkan Yesus. Memang kita maklum. Karena Anda pakai akal yang terbatas. Dan itu Bible sudah mengatakan itu. Ya gampang kan? Lalu yang keduanya, hanya oleh Roh Kudus manusia bisa mengenal Yesus. Roh Kudus itu tuntunan roh yang dari Tuhan sendiri membuat orang bisa mengerti. Makanya kalau kalian menyangkali, kita tahu karena Anda tidak punya Roh Kudus, Anda tidak punya iman kepada Tuhan yang benar. Sehingga Anda tidak bisa mengerti tentang siapa Yesus. Apa itu kebenaran Bible, Anda nolak semua. Itu aja ukuran kita gampang. Makanya kalau saya dialog dengan Anda ini nggak sulit, saya punya dasar. Itu karena pertama itu. Kalian tidak punya iman kepada Tuhan Yesus. Karena kalian berdasarkan akal. Yang menurut orang Kristen itu akal sudah rusak di Taman Eden. Tuhan bilang jangan makan, malah akal suruh makan. Itu buktinya ya. Itu jual kira-kira gambarannya supaya saya pertanggungjawabkan apa yang saya nyatakan ini. Baik, Pak Pendeta Martin Ali, saya sangat berterima kasih atas sanggahan Bapak. Cuman pada intinya dari semua pembahasan yang Bapak jawab tentang pertanyaan saya, jika misalnya ketuhanan Yesus itu tidak dipahami dengan menggunakan akal,
maka harus dipahami dengan iman. Gini loh Pak, kata iman itu adalah murni sebuah kata yang berasal dari Al-Quran, tidak berasal daripada kata yang tertera di dalam kitab original teks kitab Bapak. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 yang Bapak singgung tadi, di situ kita melihat bagaimana kemudian Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata iman, di mana kata iman ini tentu diambil dari Al-Quran. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah iman itu menurut Bapak? Karena kata iman ini adalah berasal dari Al-Quran. Nah, bagaimana dengan penjabaran bahasa Yunani tentang iman? Mungkin Pak Martenale bisa menggunakan bahasa Yunani untuk membacakan Ibrani 11 ayat 6, supaya kemudian kita bisa tahu apa sih yang dimaksud oleh iman di dalam Ibrani ini. Karena kata iman itu berasal dari Al-Quran. Di kitab Anda, original teksnya itu tidak ada kata iman. Sementara iman itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa yang sangat sakral di dalam agama Islam. Coba Pak Martenale, karena ini adalah hal yang sangat prinsip. Mengimani orang Kristen itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, itu tidak dengan pendekatan akal, tetapi menggunakan pendekatan iman. Nah, saya ingin tahu original teks kitab Anda dengan kata iman itu apa gitu loh. Lalu definisinya apa? Silakan Pak Marten. Ayo silakan Pak Martenale. Bapak sudah bertahun-tahun Pak mengajarkan bagaimana orang Kristen itu bergelut dengan kata iman, padahal kata iman itu tidak ada di dalam original teks kitab Bapak yang berasal dari Yunani. Saya ingin Pak Martenale itu jujur ya, bahwa ketika Anda menggunakan pemahaman untuk supaya orang itu bertuhan kepada anak Maria bernama Yesus, tidak boleh menggunakan akal. Karena akal menurut orang Kristen itu sudah rusak dan tidak bisa dipercayai lagi. Nggak bisa dijadikan tolak ukur benar salahnya sesuatu dengan menggunakan pendekatan akal. Lalu kemudian akal Anda coba menggantikannya dengan kata iman. Iman ini adalah kata yang berasal dari Quran, tidak ada di luar daripada Al-Quran. Adapun kemudian nyantol di kitab Bapak itu hanya terjemahan bahasa Indonesia. Saya ingin tahu yang menggantikan posisi akal menurut konsep iman Anda secara asal usul itu apa? Yang menggantikan posisi akal untuk kemudian bisa menerima Yesus yang adalah manusia 100% adalah Tuhan Sang Pencipta. Kalau bukan akal, lalu kemudian Anda menggunakan apa? Jangan katakan kata iman, Pak. Iman itu adalah bahasa Quran. Malu, Pak, sama orang Muslim. Coba Anda bawa sona iman, sona kepercayaan yang Anda anut, ya. Kemudian Anda masukkan ke dalam konsep ini supaya kami umat Islam itu tahu. Oh, ternyata Kristen itu menuhankan Yesus tidak menggunakan akal, tetapi menggunakan apa? Kalau menggunakan iman, jangan, Pak. Kata iman itu adalah kata yang sakral di dalam Islam, di dalam Quran. Ya, selama ini sudah beribu tahun orang-orang Kristen selalu menggunakan kata iman. Padahal di dalam original teks kitab mereka satu pun tidak ada kata iman. Coba, karena pemahaman Anda pasti berasal daripada pemahaman kitab Anda kan. Jadi Bapak nggak boleh ke-Islam-Islaman ketika Anda membatalkan, menggugurkan akal sebagai tolak ukur kebenaran, kemudian melapisnya dengan kata iman. Nggak bisa, Pak. Jadi saya minta kepada Bapak, sebenarnya ketika Bapak tidak menggunakan akal untuk percaya kepada tidak menggunakan akal untuk bertuhan di dalam memahami konsep Tuhan, maka konsep apa yang Anda gunakan? Ya, tolak ukur apa yang Anda gunakan? Sekali lagi saya katakan, jangan katakan iman, karena iman itu adalah bahasa Quran. Silakan Pak Marten. Kamu jelaskan aja tentang keyakinanmu yang lebih benar, ya. Ya, jadi jangan cuma nyalakan. Kalau Kristen salah, ya sudahlah.
Nah, buktikan sekarang tentang keyakinanmu yang lebih benar itu apa yang nggak kamu bisa buktikan. Kamu kan selama ini nggak bisa buktikan apa-apa. Mau ngomong doang, hanya menghina, merendahkan orang. Tapi kamu sendiri nggak ngerti ya tentang ajaranmu sendiri. Allahmu sendiri aja kamu nggak kenal, apalagi ajarannya. Dari mana kamu bisa kenal ajarannya itu? Kan kamu nggak tahu apa-apa tentang itu, ya kan? Pak Martin Ale nggak usah curhat. Kita nggak usah terlalu jauh merambah kemana-mana untuk mengkaji suatu kebenaran. Ya, kalau Pak Martin mengatakan kebenaran itu tidak dilihat dari pemahaman pendekatan akal, lantas kemudian Anda mengatakan itu hanya bisa dengan menggunakan iman, maka saya akan menggugat Bapak, karena kata iman itu adalah kata yang sangat sakral di dalam Al-Quran. Dan itu tidak ada kata itu, dan tidak ada kata iman itu di dalam kitab Bapak. Nanti lembaga Alkitab Indonesia yang merubah kata Yunani masuk ke dalam zona Islam, zona Al-Quran. Nah, sebagai pendeta yang selalu mengajak orang-orang menyembah kepada Yesus, ketika Anda tidak menggunakan akal menuhankan Yesus, tetapi Anda menggunakan kata iman untuk menutupi kata ganti akal, maka yang menjadi pertanyaan saya adalah, iman menurut Islam itu jelas adalah amal, bisa juga berarti ketenangan, bisa juga keyakinan hati, serta tidak adanya ketakutan. Itu yang dimaksud dengan kata iman secara luas. Nah, kalau Anda tidak menggunakan akal, lalu kemudian mencoba menutupi dengan kata iman, Bapak keliru. Karena kata iman itu adalah sumbernya dari Quran. Nah, menurut original teks kitab Bapak itu apa? Ya, di Ibrani 11 kan yang tadi Anda jadikan sebagai acuan, tetapi tanpa titik-titik tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di terjemahan 2018, tanpa titik-titik tidak mungkin menyenangkan Allah. Nah, ini Allah juga ada, kata Allah juga ada di dalam kitab Bapak. Itu juga nanti Anda harus bertanggungjawabkan gitu loh. Jadi semua kebenaran itu harus Bapak pertanggungjawabkan jika benar itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Mau masuk ke manapun yang dikatakan kebenaran pasti mampu untuk dipertanggungjawabkan. Nah, jika benar pernyataan-pernyataan Bapak akal itu sudah rusak, maka akal tidak bisa jadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kebenaran, maka apa yang Anda gunakan untuk menilai sebuah kebenaran? Jangan katakan iman, karena iman itu adalah bahasa sakral dalam Quran, bukan kitab Bapak. Gunakan kata Bapak, kemudian terjemahkan secara jujur ke dalam bahasa Indonesia. Apa yang Ibrani 11 ayat 6 katakan di dalam bahasa Yunani, kemudian Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan terjemahkan ke dalam bahasa Quran. Silakan Pak Martin Ale. Bible itu tidak tergantung pada bahasa-bahasa saja. Tuhan itu dia tahu semua bahasa. Kalau Anda kan cuma tahu bahasa Arab. Kalau Yahweh itu tahu semua bahasa, sehingga dia bahasa apa saja enggak ada masalah. Iman itu bahasa Arab, ya menurut Anda kan gitu. Tapi arti iman itu sendiri kan beda, bukan bahasa Arab. Ya, Anda bisa baca di Ibrani 11 ayat 1, Anda baca itu supaya Anda bisa tahu sendiri. Anda sudah baca Ibrani 11 ayat 6, baca ayat 1-nya itu tentang iman itu. Ya. Ya gitu. Kalau kata iman itu dari bahasa Arab menurut Anda, tapi isinya bukan dari bahasa Arab. Pengertiannya bukan dari bahasa Arab. Ya. Nah, kalau Anda mau pakai bandingkan begitu, Anda tahu isi Al-Quran itu sendiri kan kisah-kisah bangsa Israel. Paling banyak di sana itu. Ya. Kenapa Al-Quran orang Arab menjelaskan tentang kisah-kisah bangsa Israel? Kenapa tidak menjelaskan tentang kisah kehidupan bangsa Arab saja? Coba Anda jelaskan itu. Kenapa Al-Quran dalam bahasa Arab yang harusnya hanya untuk orang Mekah dan sekelilingnya, tapi Anda di sana menjelaskan tentang kehidupan bangsa Israel. Aneh kan? Itu surat 7 itu mengatakan bahwa Al-Quran dalam bahasa Arab hanya untuk orang Mekah dan sekelilingnya. Kenapa kok di sana menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel? Kenapa bukan oleh bangsa Arab saja? Ya, kalau Anda mau banding-bandingkan bahwa iman itu dari bahasa Arab, oke lah. Tetapi artinya bukan dari bahasa Arab.
artinya dalam bahasa Indonesia yang bisa dimengerti oleh orang Indonesia. Sekarang saya tanya Anda, kenapa Al-Quran itu menulisnya kisah-kisah bangsa Israel? Kenapa bukan kisah-kisah kehidupan bangsa Arab saja? Ya Julia. Jadi kalau Anda bicara membanding-bandingkan, nanti saya juga ikut bandingkan. Saya akan ikuti lagu Anda nih. Anda bandingkan kemana, saya akan ikutin itu. Ya. Saya sudah bilang bahwa iman itu sudah rusak di Taman Eden, kan ada buktinya, bukan karangan saya. Ya, Anda baca di Roma 3 juga di sana dikatakan manusia tidak berakal budi. Semua sudah rusak, satu pun tidak ada yang benar. Semua sudah rusak, itu dikatakan di sana begitu. Jadi bukan kata saya. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan juga Tuhan hanya berkenan kepada orang punya iman. Jadi kalau Anda hanya pakai akal, Tuhan Bible itu tidak percaya, tidak terima Anda. Itu bukti pernyataannya di Ibrani 11 ayat 6. Ya. Yahweh itu tidak lagi menerima Anda karena Anda tidak punya iman. Anda berpegang pada akal. Semua orang yang hanya mengandalkan akal tidak diterima oleh Yahweh. Tidak bisa diterima oleh Yesus itu sendiri. Nah, ini supaya Anda tahu itu seperti itu. Sehingga memang masalah kalau akal dengan iman itu kita bicarakan akan membedakan secara jelas, secara terang-terangan itu ya. Perbedaan itu. Pak Martinale, saya tidak sedang menuntut Anda untuk membanding-bandingkan, tidak. Saya hanya tergelitik dengan pemahaman konsep Anda menuhankan manusia, ya, dikarenakan Anda tidak lagi menggunakan akal. Karena menurut Anda akal itu sudah rusak dari sejak Taman Eden. Dari sejak Adam diciptakan, akal manusia itu sudah rusak. Itu adalah konsep yang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun Bapak sebagai pendeta ajarkan. Nah, saya tidak ingin membanding-bandingkan. Saya hanya tergelitik ketika Bapak menggantikan akal dengan kata iman. Lalu kemudian Bapak sendiri mengakui kata iman itu adalah bahasa Al-Quran. Tetapi isinya bukan Al-Quran. Ini nyata kelihatan Bapak bahwa Anda itu betul-betul akal-akalan oleh karena tidak menggunakan akal. Anda menarik kembali ke ayat 11. Justru Bapak akan semakin tersudutkan di sana. Kenapa? Karena ayatnya kan jelas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, karena itulah kemudian saya bertanya. Ketika Bapak mengatakan di ayat 6-nya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekarang yang ingin saya tanya kepada Anda, iman itu apa menurut perspektif bahasa Yunani gitu loh. Sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Ibrani ini menggunakan bahasa apa? Bahasa Yunani. Nah, apa bahasa Yunani yang sekarang digantikan posisinya dengan kata iman? Sementara kata iman itu bahasa Quran. Bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Al-Quran. Yang karena setiap hari disebutkan oleh mayoritas umat Islam, maka seakan-akan kata iman itu masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang perlu Pak Pak Martinale jelaskan gitu loh. Karena menurut pemahaman umat Islam, iman menurut konsep kaidah Islam dan juga kaidah Quran, itu adalah bahasa Arab, bahasa Quran. Boleh diartikan sebagai amanah, boleh diartikan sebagai ketenangan, boleh diartikan sebagai keyakinan, ya, atau bisa juga sebagai kekuatan. Anda boleh baca di surah Al-Baqarah ayat 143 misalnya. Bagaimana kemudian kata iman itu terurai dengan jelas. Jadi kalau Anda mengatakan iman itu bahasa Quran, tapi isinya tidak, Bapak keliru. Justru isinya itu dituangkan di dalam Al-Quran, kata iman itu, Pak. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Justru dalam Al-Quran itu iman itu dijabarkan. Nah, sekarang ketika Anda membatalkan akal sebagai filter untuk membedakan antara baik dan buruk dengan kata iman, maka lucu kedengarannya. Karena kata iman itu berasal dari Quran. Nah, coba Anda pede, percaya diri dong. Sebagai pendeta yang suka mengajak orang menyembah kepada manusia bernama Yesus.
Bapak harus mempertanggungjawabkan gitu loh. Ketika Al-Quran menggugat kata iman di dalam kitab Anda, yang Anda jadikan sebagai acuan untuk menggantikan posisi akal, untuk memahami kebenaran Tuhan, maka Anda pun harus menjelaskan kata iman itu sebenarnya adalah kata apa di dalam bahasa Yunani, yang mana adalah kitab Anda berasal dari sana. Ini yang perlu Bapak jelaskan kepada kita yang ada di sini gitu loh. Bapak jangan malu. Apa sih arti daripada pesto poinou eoti dalam bahasa Yunani? Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan Anda mengganti posisi akal dengan kata iman, lalu Anda keluarkan iman. Karena kitab Anda sudah masuk ke dalam ranah penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu kata iman nyantol di dalamnya. Ini loh Pak, sebuah kebenaran, saya ingatkan lagi sekali lagi, sebuah kebenaran harus mampu dipertanggungjawabkan. Nah, kalau Anda punya kebenaran, coba Anda pertanggungjawabkan dengan menggunakan kitab Anda secara percaya diri. Jangan ngambil kitabnya orang. Jangan ngambil kata-kata prinsip dalam iman orang, dalam kepercayaan orang. Malu Pak, malu. Kalau Anda punya kebenaran, artinya Anda sudah diajari konsep tatanan kebenaran dari kitab Bapak, bukan dari kitab terjemahan. Silakan Pak Martinale. Nyimak antara Zulkifli Ambas dan Martinale. Nyimak. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Artinya iman itu percaya kepada Tuhan yang tidak kita lihat itu. Artinya percaya saja kepada Tuhan. Itu konsep Kristen. Itu iman. Jadi kalau Anda mau berpegang pada akal, ya silakan aja. Tapi orang Kristen tidak percaya lagi sama akal. Makanya tanpa Tuhan, akal itu sudah rusak. Makanya dunia ini kan kacau. Anda lihat di dunia ini orang-orang kan pintar, bukan bodoh. Profesor, doktor tuh berkelimpangan di mana-mana itu. Namanya profesor doktor yang abal-abal, yang benar, yang murni, itu banyak itu. Tapi manusia tetap kacau. Orang bunuh-bunuhan, apa bunuh-bunuhan itu bagus? Ya, orang bunuh-bunuhan itu bagus. Coba di mana yang orang suka bunuh-bunuhan itu di mana coba? Yang paling banyak itu. Ya, itu karena akal semua. Akal lalu manusia musuh-musuhan, bunuh-bunuhan. Itu karena akal. Nah sekarang saya buktikan kelebihan iman. Ya, saya buktikan. Namanya keyakinan iman Kristen itu. Tuhan ajarkan supaya kita mengasihi sesama manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Seluruh kehidupan kita ini, seluruhnya itu diserahkan kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Lalu hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah, dari kedua hukum ini terletak seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, itu ayat yang penting. Anda catat kata-kata saya ini supaya Anda belajar dari yang benar dari Bible itu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia. Jadi kalau Anda belum bisa mengasihi sesama manusia, Anda belum jadi umat Tuhan. Itulah iman. Makanya iman itu bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh itu ada pada iman itu sendiri, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Makanya bagi Tuhan Bible, Tuhan Yahweh atau Tuhan Yesus tidak akan menerima orang yang hidupnya hanya dengan akal saja. Harus dengan iman. Karena hanya dengan iman manusia bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya dan bisa mengasihi sesama manusia dengan sepenuhnya. Dia bisa mengampuni yang musuh, bisa mengampuni orang yang bersalah padanya, bisa mengampuni, memberkati orang yang menganiaya sekalipun. Itu iman. Kalau akal nggak bisa, Jol. Akal itu musuh dibunuh. Jol. Akal itu orang kafir itu dibunuh. Nggak mungkin orang kafir itu diselamatkan, nggak mungkin. Tetapi dengan iman Kristen, musuh harus diampuni. Tidak boleh balas kejahatan dan kejahatan, ya. Tapi dengan kebaikan. Itu iman, bedanya iman Jul dengan akal Anda. Ya, perhatikan penjelasan saya ini supaya Anda tahu. Itulah iman. Iman itu mengampuni musuh. Tidak balas kejahatan dan kejahatan. Karena dia percaya sepenuhnya dengan kekuatan jiwa, kemampuan akal budi, semua percaya kepada Tuhan. Itu iman. Lalu di iman itu dibuktikan dalam kehidupannya dengan mengasihi
mengasihi sesama manusia, tidak memusuhi sesama manusia, tidak membenci sesama manusia, tidak memfitnah sesama manusia, tidak menghina sesama manusia, tidak mendiskriminasi sesama manusia. Itu iman yang nyata, bukti. Jadi Anda bisa bedakan dengan akal Anda itu, Joel, ya. Sekarang saya kupas supaya Anda ngerti itu, ya. Anda kan dari dulu kan melawan saya soal akal ini kan. Nah sekarang saya telanjangi Anda dengan pengertian ini. Anda buktikan di mana hebatnya akal Anda itu. Iman saya sudah bisa buktikan bahwa kita harus mengasihi musuh. Tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Itu mengasihi sesama manusia siapapun dia. Karena kesalahan manusia itu akan Tuhan yang menyelesaikan. Itu iman. Bukan kita yang menyelesaikan, bukan kita yang menghakimi sesama manusia. Tapi Tuhan sendiri yang akan menghakimi, makanya kita percayakan dengan iman. Tuhan yang akan menyelesaikan, bukan kita. Kalau kita menyelesaikan setiap masalah bermusuhan dengan orang, itu bukan iman, itu akal. Jelas Jul ya? Coba Anda pelajari dulu dengan baik supaya tidak terjebak di dalam pemahaman yang keliru itu. Ciptaan Tuhan dengan manusia adalah akal, di mana akal manusia mengangkat derajat manusia di bawah, di atas daripada makhluk-makhluk lainnya. Justru Kristen menganggap akal itu adalah sesuatu yang rusak. Dan ini fatal. Kenapa fatal? Karena Anda mendudukkan akal ini sebagai racun. Ya, bahwa manusia ada yang sampai level profesor itu adalah racun. Bahwa Anda sudah bisa menggunakan VN, menggunakan HP, itu adalah racun. Akibat daripada Adam makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, efeknya kemudian akal serta-merta Anda kutuk, sehingga mendudukkan akal itu sebagai hal yang membuat manusia itu terhina. Anda sedikit menyinggung tentang bunuh-bunuhan. Buka mata Bapak, yang membuat senjata untuk alat bunuh-bunuhan siapa? Yang menjajah di negara ini siapa? Mereka yang mengambil kitab Al-Quran, mendudukkan kitab Al-Quran di dalam kitab mereka dengan menggantinya dengan kata iman. Paham maksud saya kan Pak? Ya, begitu indahnya kata iman, begitu indahnya kata yu'minu, begitu indahnya kata amanah, diambil dari Al-Quran, kemudian menggantikan posisi akal di dalam kitabnya orang Kristen, dalam konsep imannya orang Kristen. Maka muncul pertanyaan, ketika Bapak membatalkan esensi akal sebagai tolak ukur kebenaran dan yang menghantar manusia menemukan Allah dengan akal pikirannya dengan menggunakan kata iman, maka Anda ditertawakan oleh umat Islam. Karena umat Islam itu mendudukkan iman di atas daripada akal. Artinya, ketika umat Islam berbicara mengenai akal, maka definisi yang terurai kemudian adalah ilmu. Artinya, pengetahuan, pemahaman, yang mana pemahaman ini kemudian diolah oleh akal, lalu kemudian kebenarannya diimani sepenuh hati. Bukan iman dulu baru diakal-akali, bukan. Di dalam konsep Islam, iman itu posisi kedua. Yang pertama adalah akal. Ketika Rasulullah Muhammad SAW datang mengajarkan tentang la ilaha illallah, tidak sekonyong-konyong umat Islam kala itu menerima, tapi diurai dulu dengan ilmu, dengan akal. Barulah kemudian orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah kala itu menerima ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Yang kalau adalah mereka menyembah dewa-dewa, menyembah banyak Tuhan, kemudian Muhammad SAW datang dengan juga mengajarkan banyak Tuhan, minimal 3 Tuhan, maka percuma mereka menjadi Islam. Karena Tuhan yang mereka sembah dengan Tuhan yang Islam ajarkan, Muhammad ajarkan, sama aja. Tetapi karena mereka sebelum beriman menggunakan akal, menelaah penjabaran Rasulullah Muhammad SAW, barulah mereka beriman. Nah, sekarang muncul Kristen, ya, menggunakan kata iman di dalam kitab mereka dengan menggantikan akal sebagai pondasi penegak tombak kebenaran sesuatu, atau cara menemukan Allah, cara menemukan Tuhan itu menggunakan akal. Allah yang benar, Tuhan yang benar itu menggunakan akal. Maka kemudian kata akal, ya, Anda gantikan karena kata akal itu, karena akal itu menurut Anda adalah hal yang justru membuat manusia rusak. Sehingga yang menjadikan
Apa yang Anda jadikan sebagai acuan kemudian adalah iman. Nah, lucu Pak, lucu. Kata iman itu berasal dari Quran. Saya tidak sedang ingin membandingkan. Saya hanya ingin tahu, ya, apa yang bisa menggantikan kedudukan posisi akal selain daripada kata yang Anda ambil dari Quran, yaitu iman. Coba, sementara iman di dalam ajaran agama Islam itu posisinya kedua. Berilmu, beriman, baru beramal. Tidak imani saja, baru diakal-akali. Gitu loh Pak. Jadi kembali pada pertanyaan saya ingin tahu, di dalam original teks kitab Bapak, sebelum Anda mengambil kata iman dari Quran, itu sebenarnya di Ibrani 11 itu menggunakan kata apa Pak? Coba Anda terangkan. Saya itu Jul, mendengar Anda dari lawan debatmu, dari statement saya. Sebenarnya kalau saya melihat Anda di grup sebelah, bagaimana Anda mempertikaikan tentang Alkitab, Anda itu seringkali mengatakan ayat yang pertama itu palsu, ayat yang kedua tidak. Padahal penulis yang sama, Injil yang sama, penulis yang sama, orang yang sama. Tapi Anda mengatakan ayat yang pertama atau pasal yang pertama, kamu katakan itu adalah kitab palsu. Sementara di kitab yang sama, kamu menggunakan juga. Makanya kalau saya jumpa dengan orang seperti itu, saya langsung tidak melayani. Kenapa? Kenapa? Karena dia adalah seorang pengajar palsu. Karena suka mengatakan yang satu palsu, yang kedua tidak palsu. Saudara kalau mau bantu pendeta Martinale, silakan dibantu. Jangan membawa pembahasan baru. Nanti Anda kocar-kacir lagi kayak beberapa hari yang lalu. Ya. Kenapa kitab Anda itu ada sabda Yesus di dalamnya, ada firman Tuhan di dalamnya, ada karangan manusia biasa di dalamnya? Karena penulisnya bukan nabi. Penulisnya bukan nabi. Karena penulisnya bukan nabi, maka penulisnya bukan rasul. Paham? Lukas bukan nabi, Yohanes bukan nabi, Matius bukan nabi, Paulus bukan nabi. Wajar ketika karangan-karangannya masih terdapat sabda-sabda Yesus di dalamnya. Al-Quran pun mengatakan demikian, bahwa kitabnya Yesus, kitabnya para nabi sudah dirubah-rubah. Jadi orang-orang yang mempelajari kitabmu harus bisa tahu, ini adalah karangan, ini adalah sabda. Nah, itu pun kedudukan sabda di situ, itu bukan untuk dijadikan sebagai iman oleh orang Islam, tidak. Tetapi digunakan untuk meyakinkan orang Kristen bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bahwa Tuhan itu hanya satu dan dia tidak berubah menjadi makhluk. Gitu loh. Kalau saya mengatakan ayat pertama adalah palsu, ayat kedua adalah asli, itu tidak pernah. Saya hanya mengatakan ayat sisipan, ayat tambahan, ayat karangan. Asli palsu itu tidak berlaku bagi kitabmu. Iya, karena tidak ada asli, tidak ada palsu, nggak ada. Kenapa tidak ada asli, tidak ada palsu? Karena kitabmu itu hanya terjemahan. Kalau dikatakan palsu, memang palsu kan? Karena terjemahan, bukan kitab suci. Ya, bukan firman Tuhan. Kalau dikatakan asli, ya lebih parah. Jadi wajar ketika kemudian seorang teologi kayak saya ini mengatakan ayat pertama sisipan, ayat kedua sabda Yesus. Itu pun berdasarkan atas pernyataan penulisnya. Lukas 1 ayat 1. Baiklah Topelius yang mulia, aku akan menyusun, aku akan menulis berdasarkan atas hasil penyelidikan. Nah tuh, berarti tulisan-tulisan mereka bukan firman Tuhan, tapi hasil penyelidikan. Jadi kalau Anda ingin membantu Pak Martinale sekarang, justru saya berdiskusi dengan Pak Martin untuk membuktikan kitabmu itu adalah kitab gado-gado. Ayo,
Ibrani, iman adalah, iman adalah, iman adalah. Sementara kata iman itu adalah kata yang berasal dari Quran. Nah, coba Anda menggunakan pendekatan bahasa Yunani, bahasa Greek. Ya. Apa yang seharusnya di situ tertulis sebelum menggunakan kata iman? Kata apa yang tertulis di situ? Supaya Anda bisa membantu Pak Martinale yang sudah terang-terangan mengatakan umat Kristen tidak percaya kepada akal sehat. Umat Kristen hanya percaya kepada iman, kata dia. Sementara kata iman adalah kata yang diambil dari Quran. Nah, kalau kata iman itu dari Quran, sejatinya untuk menggantikan posisi akal di dalam pandangan umat Kristen dalam menuhankan manusia, itu apa? Untuk mencari jawabannya, lihat kitabmu secara original teks. Ya, coba Anda lihat, bantu Pak Martinale, nggak usah melebar kemana-mana, kawan. Anda nggak usah repot-repot lah. Kan intinya yang Anda katakan ini kan Islam pakai akal, Kristen pakai iman, gitu aja kan intinya. Lalu Anda mau cari-cari kesalahan dengan iman bahasa Arab. Ada juga yang bilang, oh orang Kristen tidak boleh pakai kata iman. Itu kan berarti kan Anda mulai mau keluar itu. Tapi mari kita fokus tentang akal dan iman, karena ini penting itu. Anda bilang iman itu nomor 2 di dalam Islam. Oke lah, bagi orang Kristen iman itu pertama. Tanpa iman 11:6 ya, Ibrani 11:6. Tanpa iman Tuhan tidak berkenan. Itu beda dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu, Jul. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengutamakan akal sehat. Yahweh, Tuhan Yesus itu harus berdasarkan iman. Karena Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi di situ kita berbeda sudah, Jul ya. Kita sudah berbeda di situ. Nah, sedangkan akal ini, Jul, itu dipakai oleh seluruh manusia, bukan hanya orang Islam. Akal itu dipakai oleh semua manusia. Yang percaya Tuhan, yang nggak percaya Tuhan itu semua berpegang pada akal. Itu loh, Jul. Makanya satu-satunya yang berbeda, yang agak memang aneh menurut Anda itu, yang Anda bilang ditertawakan, ya, itulah memang Kristen itu ditertawakan. Ya karena iman itu. Ya. Kalau akal Anda itu dipakai oleh semua manusia, bukan hanya orang Islam, semua manusia. Mereka nggak tahu, kalau Anda kan masih nomor 2 kan iman. Kalau manusia kafir itu, yang tidak mengenal Tuhan itu, yang sesat itu, mereka tidak punya iman, tapi mereka pakai akal. Jadi kalau Anda mau banding-bandingkan, Jul, orang Kristen itu hanya dengan iman yang menuntun akal. Karena akal itu sudah rusak, kalau nggak dituntun oleh iman, akal itu akan tetap rusak, menghasilkan kerusakan di muka bumi ini. Makanya saya kasih contoh, banyak orang-orang pintar di dunia ini, profesor, doktor sekalipun, tetap kekacauan itu terjadi. Kalau Anda bilang penjajah itu Anda anggap sebagai Kristen, Anda harus tahu bahwa Belanda itu bukan Kristen ya, itu negara Belanda, ya, yang ada orang Kristennya, bukan seperti Islam, negara Islam itu bukan. Yang menjajah itu Belanda itu negara, bahkan mereka lebih condong kepada ateis malah, ya. Jadi bukan orang Kristen, tapi penginjilnya ada di dalam, dan mereka sampai di Indonesia mereka menginjili. Jadi di sini jelas, Jul, bahwa Anda nomor 2 kan iman, orang Kristen nomor 1 kan iman. Itu bedanya di situ. Dan saya sudah bisa buktikan bahwa akal manusia itu tidak hanya oleh orang Islam. Orang semua yang tidak mengenal Tuhan pun pegang pada akal. Nah, itu bedanya dengan Kristen, makanya Anda katakan ditertawakan. Justru karena itu Pak Martinale, Anda harus berhadapan dengan saya dengan menggunakan kitab Anda. Apa kitab Anda? Lihat secara tekstual proof. Apa yang diajarkan dengan menggunakan bahasa originalnya, gitu loh. Anda ingin menabrak akal dengan menggunakan kata iman. Berarti Anda ingin menggunakan konsep Islam untuk menabrakkan konsep Islam, gitu. Coba gunakan konsep Kristen. Bapak jangan malu-malu. Saya menghargai Anda dengan menggunakan kata iman. Sangat saya menghargai itu. Tetapi Bapak jangan membingungkan umat. Pakai pakaian Bapak. Jangan menggunakan pakaian agama orang lain, gitu loh. Ketika
Anda ingin menjabarkan sebuah kebenaran, di mana kebenaran itu bermuara bukan kepada akal, tetapi ada esensi lain, lalu kemudian Anda mencomot kata iman, itu Anda ditertawakan. Itu Anda ditertawakan. Kenapa Anda nyantol, Anda apa istilahnya itu? Anda kayak benalu gitu loh, menggunakan istilah yang ada di dalam kitabnya umat Islam untuk mendudukkan untuk jadikan sebagai kendaraan menuhankan Yesus. Bapak salah. Kata iman itu adanya nanti ketika Al-Quran itu ada diwahyukan. Sebelum ada kata iman, Kristen menyembah Yesus itu dengan analisa apa? Kristen menyembah anak Maria itu dengan dasar pijakan apa gitu loh Pak. Kata iman itu Pak berasal dari kata iman di dalam Quran. Ya, diambil dari kata kerja amana yu'minu. Kalau Anda ingin lebih jelasnya, baca surah Al-Baqarah ayat 143 kalau saya nggak salah ya. Yang saya bacakan tadi, innamal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maaf. Al-Baqarah ayat 43. Dan Anda juga bisa melihat di dalam surah Al-Anfal ciri-ciri orang beriman. Apa iman itu bisa Anda lihat di surah Al-Anfal. Jadi maaf, bukan Al-Baqarah, tetapi definisi daripada kata iman Anda bisa lihat di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Ya, itu yang perlu Tuan Pak Martinale pahami dengan baik. Jadi Bapak bisa melihatnya di sana Pak. Apa itu iman menurut Al-Quran? Jadi tidak asal-asal. Jika kemudian Anda kewalahan dengan mengatakan bahwa tidak bisa, harus begini dan begino. Tidak bisa Pak Martin, nggak bisa. Anda harus menggunakan kitab Anda untuk mendudukkan keyakinan Anda tentang Yesus. Anda harus mendudukkan kitab Anda untuk menjadikan itu sebagai acuan, mengajak manusia, mengajak jemaat Anda untuk menyembah kepada anak Maria dengan menggunakan pendekatan kitab Bapak. Jangan gunakan kitabnya Islam dengan mencomot kata iman. Ya, jangan Pak. Jangan, sekali-kali saya katakan jangan. Karena itu akan membuat agama Anda itu semakin dihinakan, semakin direndahkan. Ternyata akal yang dia anggap sebagai sebuah kendaraan untuk menuju kepada Allah, mengenal Tuhan yang benar, itu dibatalkan oleh orang Kristen dengan mengambil konsep kedua, yaitu iman. Dan iman itu juga adalah cobotan dari Quran. Ya kalau domba-domba yang Anda gembalakan itu tidak menggunakan akal, ya manggut-manggut aja Pak. Tapi ketika dia sudah mendengarkan VN saya ini, bahwa ternyata Kristen menggunakan kata iman adalah kata yang sangat prinsipil di dalam konsep kitabnya agama Islam dalam mengenal Allah, maka Anda akan ditertawakan. Bisa-bisa mereka menjadi mu'alaf. Gitu loh. Jadi, ya saya hanya ingin mengatakan kepada Pak Martinale, jangan dulu melebar Pak. Gunakan dulu original teks kitab Bapak. Apa kata iman yang seharusnya digunakan di situ? Apa kata yang menggantikan posisi iman di dalam kitab Ibrani 11 yang seharusnya? Bukan kata iman. Ya? Paham ya Pak Martin ya? Coba Anda gunakan original teks kitab Anda dulu. Jadi jangan sembunyi di balik bayang-bayang terjemahan Al-Quran. Silakan. Anda melarang orang Kristen tidak boleh pakai kata iman karena itu bahasa orang Arab ya. Anda perhatikan itu ya. Tetapi Anda tidak sadar, Anda mencopot isi Bible, isi Alkitab itu ditulis ke dalam Al-Quran. Coba. Apa alasan Anda? Dari tadi saya sudah tanya. Kenapa Al-Quran itu berisi kisah-kisah bangsa Israel yang tidak dikenal, bahkan dimusuhi oleh orang Arab? Surah 7 mengatakan bahwa Al-Quran dalam bahasa Arab hanya untuk orang Mekah dan sekelilingnya. Kenapa menceritakan tentang bangsa Israel? Itu Anda belum jawab itu Jul. Anda larang saya tidak boleh pakai kata iman. Oke lah, kita pakai kata percaya saja deh. Ya. Karena iman itu adalah percaya. Nah, percaya yang bagaimana itu dijelaskan di dalam Ibrani ayat 1. Itu kan. Anda melarang orang tidak boleh pakai kata iman karena itu bahasa Arab. Tetapi Anda tidak sadar isi Al-Quran Anda sebagian besar itu kisah-kisah bangsa Israel yang dari Bible.
Anda sadar nggak omongan Anda itu? Anda harusnya sadar itu dong. Kata iman tidak boleh dipakai karena itu bahasa Arab. Tapi Anda justru nulis dalam Al-Quran kisah-kisah bangsa Israel. Ngaku-ngaku lagi. Nurunkan Injil, nurunkan Taurat, nurunkan Jabur. Itu dari mana? Siapa itu? Jadi coba Anda konsisten dong kalau ngomong. Oke, orang nggak boleh pakai kata iman. Oke lah. Tapi Anda juga jangan nulis dari Alkitab ke dalam Al-Quran tentang kisah-kisah bangsa Israel. Surah 7 menjelaskan bahwa Al-Quran dalam bahasa Arab hanya untuk orang Mekah dan sekelilingnya. Makanya di dalam bahasa Arab. Untuk orang Mekah dan sekelilingnya itu Surah 7, Jul. Anda daripada ngomong jauh-jauh, itu sekarang saya bicara tentang Anda sendiri. Surah 7 mengatakan Al-Quran dalam bahasa Arab hanya untuk orang Mekah dan sekelilingnya. Ya. Tetapi kenapa harus menuliskan kisah-kisah bangsa Israel? Kenapa tidak ceritakan tentang kehidupan bangsa Arab saja? Itu juga coba Anda renungkan itu, supaya Anda tidak mengklaim sendiri bahwa kata iman itu adalah bahasa orang Arab, tidak boleh dipakai yang lain. Itu kan terlalu tuh. Jadi gini Pak Pendeta Martin, ya saya mendengarkan film Anda itu berulang karena saya ingin cari poinnya di mana gitu loh. Jadi gini, saya tidak melarang Anda menggunakan kata iman. Saya hanya tergelitik dengan pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa akal bagi orang Kristen adalah racun. Ya, akal tidak bisa digunakan untuk mencari Tuhan. Akal manusia itu sudah rusak sejak dari Taman Eden, berarti sejak Nabi Adam. Berarti keturunannya semuanya rusak akal. Berarti akal tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk memfilter, untuk menemukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi yang Anda dudukkan kemudian menggantikan akal adalah iman. Sementara iman ini adalah kata yang berasal dari Quran. Ya. Nah, kalau kata yang menggantikan kedudukan akal Anda ambil dari Quran, ini lucu Pak. Karena Al-Quran itu nanti ada di abad ke-6. Nah, apa yang menjadi dasar landasan orang-orang Kristen sebelum Islam datang? Sebelum Al-Quran diwahyukan? Apa yang menjadi dasar pijakannya orang Kristen di dalam menggantikan kedudukan akal, menyembah kepada Tuhannya? Menjadikan anak Maria yang dikandung 9 bulan, menjadi bayi, anak-anak, dan seterusnya. Lalu kemudian dituhankan. Dengan menuhankan dia, tentu tidak menggunakan akal, tapi iman, kata Bapak. Nah, saya ingin tahu, kata iman yang mengambil posisi akal ini di dalam kitab Bapak itu apa bahasa original teksnya, gitu loh. Itu yang ingin saya tahu. Supaya Anda tidak tidak menyembunyikan sesuatu di balik kata iman yang adalah milik umat Islam. Apa sih kata iman di dalam original teks? Maksud saya, apa sih kata dalam original teksnya yang kemudian diterjemahkan dengan kata iman? Itu yang perlu Bapak pahami dengan baik. Kemudian Anda mengatakan, kenapa Al-Quranmu itu hanya menjelaskan tentang kisah-kisah masa lalu? Karena yang berfirman di dalam Al-Quran itu adalah Allah. Yang berfirman kepada Abraham, yang berfirman kepada Musa, yang berfirman kepada Yakub, yang berfirman kepada Yesus. Itu yang Anda harus pahami. Al-Quran datang meluruskan semua apa yang dibengkokkan, apa yang dibelokkan, apa yang disesatkan oleh orang-orang terdahulu. Yang berfirman kepada Abraham adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berfirman kepada Musa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berfirman kepada Yesus adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berfirman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di dalam pengajaran-pengajaran nabi-nabi sebelumnya mereka tidak mengenal kata Allah dalam perspektif pendekatan bahasa. Mereka mengenal El-Gibar, mereka mengenal El-Olam, mereka mengenal El-Roy, mereka mengenal El-Lion. Dia mengenal Yahweh Sebaot, Yahweh Sama, Yahweh Rohi. Terus kemudian mereka mengenal Elohim, mereka mengenal Shalom, mereka mengenal Yahweh MKDS dan seterusnya. Tetapi itu merujuk kepada pribadi yang sama, yaitu Allah. Anda harus tahu, Allah itu adalah bahasa Semitik. Bahasa Arab, Pak. Bahasa Semitik kok ada 3. Sudah pernah saya jabarkan ini. Ya. Dan konyol kalau pendeta sekelas Bapak nggak tahu.
Kalau umat Islam mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan, itu dikarenakan umat Islam mengakui dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum berfirman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu berfirman kepada Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo dan seterusnya sampai kepada Yesus alaihissalam atau Isa alaihissalam. Itu yang perlu Bapak pahami dengan baik. Jika kemudian Bapak mengatakan, kenapa enggak langsung aja ke Arab? Kenapa harus mengambil kitab orang? Sama pertanyaan saya dengan Bapak. Kenapa Kristen harus menggunakan kitabnya orang Yahudi, sementara Kristen itu asalnya dari mitologi Yunani? Kenapa? Kenapa harus mengambil terjemahan orang dalam bentuk secara tidak resmi, ngambil kitabnya orang Yahudi, masuk dalam kitab Bapak? Itu yang perlu Anda pahami. Lalu kemudian Anda mencoba mengambil surah surah Asy-Syura ayat 7 ya. Di sana dikatakan wa kadzalika auhayna ilaika qur'ana arabiyyan litunzira ummal qura. Lalu ingat Pak, apa kata lanjutannya? Wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi. Ngerti enggak? Al-Quran itu diwahyukan kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberikan peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpulnya yang tidak diragukan adanya. Ini yang perlu Pak Martin Nale pahami. Al-Quran itu diwahyukan untuk Muhammad SAW dan juga untuk seluruh umat manusia. Ya, dia menjelaskan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Dia diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi Pak Martin Nale, ya, kembali kepada materi kita. Apa sih kata iman itu sebelum digunakan di dalam kitab Bapak? Gak usah malu-malu Pak, sebutkan aja. Saya bukannya melarang menggunakan kata iman. Cuman ketika Anda menggantikan posisi akal, maka ya Anda harus menunjukkan original teks kitab Bapak, apa sih sebenarnya kata yang digunakan oleh kitabnya Bapak, kemudian mengambil kata iman di dalam Al-Quran. Silakan. Surat 7 tidak bilang seluruh. Anda jangan ngarang-ngarang dah. Tidak benar loh, nambah-nambah ayat itu nggak benar itu. Oh itu di situ surat 7 itu hanya untuk orang Mekah dan sekelilingnya. Kok ada nambah-nambah untuk seluruhnya dari mana, Jol? Anda mulai terjebak kan, makanya jangan ngelantur sana sini deh. Ya, kita kan bicara soal iman dan akal. Sudah saya jelaskan iman apa dasarnya. Itu sudah saya jelaskan. Anda nyala-nyalakan soal menggunakan kata iman. Lalu saya bilang kenapa Anda pakai kisah-kisah bangsa Israel ditulis dalam Al-Quran. Itu di situ kan Anda terjebak sendiri kan. Makanya kalau ngomong tuh dipikir dulu, Jul. Orang tidak boleh pakai kata iman. Tapi Anda menulis kisah-kisah bangsa Israel dari Bible kepada Al-Quran. Itu. Ngaku-ngaku bahwa Allah berfirman kepada Abraham. Mana ada. Anda nggak bisa buktikan itu. Anda bisa buktikan dari mana? Kalau Anda itu baru ada di abad ke-7 bersama dengan Al-Quran. Tidak ada buku lain yang mengatakan Allahmu ada sebelum Al-Quran. Itu yang sulit Anda jelaskan, itu akan sulit. Kalau Anda mau lari-lari sana-sini itu akan sulit itu. Ya. Allahmu sendiri baru ada bersama Al-Quran pada abad ke-7. Itu loh. Jadi kalau Anda mulai ngarang-ngarang lain itu masalah semua itu. Apalagi dengan akal. Kalau orang pakai akal, Jol, pakai akal itu harus ada bukti yang konkret. Itu kalau bicara akal. Itu harus konkret. Tidak bisa hanya percaya-percaya saja. Ya. Orang pakai iman Anda salahkan. Anda mau bangga dengan akalmu, tapi akalmu sendiri tidak konsisten. Ternyata pernyataan Allah itu tidak masuk akal. Bagaimana dia baru ada di abad ke-7 bicara kepada Abraham? Itu kan tidak mungkin, mustahil kan? Apalagi berdasarkan akal. Gak mungkin, Jul, berdasarkan akal bisa percaya sama hanya kata-kata seperti itu. Anda terjebak sendiri nanti itu, sudahlah. Kalau Anda bicara akal, Anda akan sulit menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, itu Anda akan sulit sekali menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala karena itu di luar akal, ya. Itu Anda akan sulit di sana itu ya. Pendeta Martin. Wa kadzalika auhayna ilaika qur'ana arabiyyan litunzira ummatul qur'a.
Lalu dikatakan wa man haulaha wa tunzuriya yaumal jam'i la raiba fih. Itu original teksnya, Pak. Saya sudah membacakan kepada Bapak. Ya. Kata-kata yang sudah jelas seperti ini juga pun Bapak ingkari. Ya toh? Padahal di situ sudah jelas dikatakan wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fih. Dan penduduk di sekelilingnya. Tuh. Penduduk di sekelilingnya atau negeri-negeri di sekelilingnya. Itu kata jamaah itu merujuk kepada jamak, semuanya, seluruhnya. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk di sekelilingnya. Di sekeliling kota Mekah, Mekah itu berada di tengah-tengah. Kemudian di sekelilingnya itu ya termasuk Indonesia. Itu kalau Bapak memahami secara ayat, memahami secara pendekatan Quran. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan, oh tidak, itu hanya tidak ada kata-kata. Anda itu tidak paham Quran. Paham kitab Anda saja tidak. Untuk mengajak jemaat-jemaat Anda saja menyembah Yesus, Anda harus petantang-petenteng ngemis dari kata-kata iman. Iya kan? Coba Anda lihat dalam surah Al-Jasiyah ayat 20. Apa yang diwahyukan oleh Allah di sana? Dikatakan di sana, haza basairu linnasi wa huda wa rahmatul lil qaumil yuqinun. Ya, Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia. Ngerti manusia kan, Pak? Kalau Al-Qur'an dikatakan haza basairu linnas, berarti Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu pedoman, Al-Quran itu jalan keselamatan dan hidup bagi seluruh umat manusia. Itu ayatnya ada dalam surah Al-Jathiyah ayat 20. Bapak hanya memahami Asy-Syura ayat 7, Asy-Syura ayat 7. Islam itu dibangun oleh Al-Quran, di mana Al-Quran itu ditujukan kepada seluruh umat manusia. Hadza basairu linnas wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Berarti Al-Quran itu adalah petunjuk, adalah pedoman bagi seluruh umat manusia. Itu loh Pak Martinelli. Terus kemudian Anda mengatakan, kenapa dalam Al-Quran itu menggunakan cerita-cerita? Lah, itu Allah yang berfirman. Sang pencipta itu yang berfirman kepada utusannya. Ketika Anda mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada nanti pada saat Al-Quran diwahyukan, Anda salah. Itu karena Anda tidak paham. Itu karena Anda sudah mentok dengan menggunakan kata iman di dalam agama Anda. Padahal sebenarnya kata iman itu berasal dari Quran. Ya, jadi kalau sudah kebelet ya kayak gitu, menyalah-nyalahkan Allah. Karena di dalam kitab Anda tidak ada dijelaskan kata iman itu. Nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, barulah kemudian ada kata iman. Jadi gini loh Pak Martin. Allah itu di dalam bahasa Ibrani yang berasal dari bahasa Semitik itu disebut dengan sebutan Elohim. El atau Elion atau Eloah. Ya, itu yang perlu Bapak pahami. Jadi Allah itu sudah ada sejak Allah berfirman kepada para nabi. Kalau Anda mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada nanti di abad ke-7, itu Bapak dapat ilmu dari mana? Sementara yang nyata Yesus itu nanti ada ketika abad pertama. Sementara Allah itu tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Cuman namanya pada saat berfirman kepada Abraham belum menggunakan kata Allah. Kan sudah dikatakan oleh Allah sendiri, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi namaku tidak aku perkenalkan kepada mereka. Bahkan kalau Bapak paham Kejadian 17 ayat 7, Allah membuat sumpah, Allah berjanji kepada Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun.
Ismail keturunannya, berarti keturunan daripada Ismail akan menjadikan Allah menjadi Tuhan selama-lamanya. Cuman Kristen yang Tuhannya berbeda, berupa manusia. Tapi kami yang menerima ajaran dari ajaran bangsa Semitik, menuhankan esensi yang sama. Apa yang disembah oleh Bani Israel, itu yang kami sembah. Apa yang disembah oleh Bani Ismail, itu yang kami sembah. Sementara Bapak, siapa yang mengajarkan Bapak menyembah Yesus berupa manusia? Nabi-nabi. Tidak ada ajaran nabi-nabi mengajarkan menyembah kepada manusia. Bahkan Yesus yang Anda sembah pun tidak mengajarkan untuk menyembah dirinya. Anda hanya sembunyi di balik kata iman, yang Bapak tidak bisa mengungkap kebenaran dari asal kata di kitab Bapak. Iya kan? Jadi kata iman itu adalah kata yang Bapak rampok dari terjemahan Al-Quran, yang Anda gunakan di dalam terjemahan kitab Anda, di mana kitab Anda mengambilnya dari Al-Quran. Itu loh. Jadi kalau sudah kebelet, Bapak jangan sana-sini celotehnya. Itu aja dulu bahas. Apa kata iman yang seharusnya didudukkan di dalam Ibrani itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Original teksnya mengatakan apa? Bukan kata iman, Pak. Tapi kata apa ya? Bapak yang tahu. Jangan membodohi jemaat. Jangan menggantikan akal dengan kata iman dari Al-Quran. Tapi gunakan kata yang berasal dari original teks Bapak. Gak usah malu-malu, Pak. Ya, katakan aja kepada mereka, Allah kores na pistufone atau pistefome oti ainai adenato giautas astrofos na eprakistioson tonteos. Gia opoen sapray oston Allah frefei na pespisrei oti oteos, dan seterusnya dan seterusnya. Anda gunakan aja kata itu, napis tefoi me oti, gunakan. Nah, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apa artinya ke dalam bahasa Indonesia? Itu Anda gunakan untuk menggantikan kata akal atau kata iman. Jangan gunakan kata iman, karena itu bahasa Quran. Bapak nggak punya malu gitu? Kalau memang kamu tahu tentang Alkitab itu, pertanyaanmu tidak ngawur. Ya benar, Yesus itu adalah keturunan pezina. Anak haram sebetulnya Yesus itu. Keturunan anak haram. Kenapa? Karena memang di dunia ini tidak ada yang benar. Dengan siapa dia lahir? Mana ada manusia suci di dunia ini zaman Yesus lahir? Tidak ada. Jadi, itulah sebabnya Yesus itu bergelimang dengan lumpur dosa, tapi dia tidak berdosa. Ya, kamu berpaham. Contohlah, karena Alkitab mengatakan tidak ada yang tidak berdosa, semua tidak ada yang benar, semua sudah bersalah. Termasuk wanita manapun tidak ada yang bersih, yang tidak berdosa. Apalagi kakek neneknya si Yesus juga tetap orang berdosa. Siapa yang menyangkal? Tidak ada. Saya pun mengakui itu keturunan dari orang berzina Yesus itu. Iya. Emang apa salahnya? Dan itulah yang diperbaiki oleh Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk memperbaiki dunia yang rusak ini. Itulah yang akan diperbaiki. Itulah kan? Sudah paham? Jul, Anda terjebak sendiri dengan kata-kata Anda kan? Anda bilang pakai akal. Akal itu harus konkret. Harus tertulis. Ya kan? Harus konkret. Sekarang kalau surat 7 bilang hanya untuk orang Mekah dan sekelilingnya. Mekah dan sekelilingnya itu untuk orang Arab. Orang yang berbahasa Arab. Tidak ada seluruhnya. Anda terjebak. Itu akal tidak bisa terima itu. Akal mau kalau ada di sana kata seluruhnya boleh. Lalu Anda bilang Tuhan bicara kepada Abraham. Mana? Ayat Al-Quran bilang Allah tidak pernah bicara kepada manusia. Kepada Muhammad aja enggak kok, apalagi kepada Abraham. Anda menyangkal ayat Al-Quran sendiri yang mengatakan Allah tidak bicara kepada manusia, hanya di belakang tabir bicara dengan ini malaikat Jibril. Selain dengan Jibril nggak ada. Jadi Anda ngarang kalau Anda bilang Allah bicara dengan Abraham. Anda ketinggalan dari saya deh. Saya orang Kristen tapi lebih tahu Al-Quran daripada Anda. Allah Anda mengatakan tidak pernah bicara dengan manusia kecuali bicara dengan malaikatnya Jibril di belakang tabir.
Kepada Muhammad aja enggak, apalagi mau bicara sama Abraham yang jauh sebelumnya. Lalu keduanya tidak ada bukti. Buktinya apa? Allah itu baru ada di abad ke-7 bersama Al-Quran. Ada kitab mana yang mengatakan bahwa ada Allah sebelum Al-Quran itu di mana? Kitab apa? Anda sudah akan sulit dengan akalmu, itu sulit, Jul. Anda nggak bisa percaya begitu aja kalau tidak ada bukti dari pernyataannya. Itu loh. Dari Asura 7 aja Anda sudah setengah mati. Asura 7 aja Anda sudah setengah mati, apalagi bicara yang lain. Itu Jul. Makanya berhenti dengan akal itu. Akal itu memerlukan satu yang konkret. Kalau iman itu dia percaya hal-hal yang melampaui akal. Ya. Seperti misalnya, pertama yang Tuhan buat itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu laut terbelah. Ya, laut dibelah oleh Musa. Ya, itu hal yang melampaui akal. Anda harus percaya itu dengan iman. Kalau akal orang bilang bahwa ada orang Islam mengatakan bahwa itu kan kebetulan lautnya dangkal. Itu akal karena dia paksakan dengan akalnya. Padahal Tuhan sudah menyatakan bahwa laut itu terbelah. Tentara Firaun dan Firaun tenggelam. Lalu Yesus sendiri mencelikakan orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, ya, orang tuli mendengar, orang mati pun bangkit. Itu di luar logika, di luar akal. Jadi semua yang dijelaskan dalam Alkitab itu yang melampaui akal, Jul. Itu makanya orang Kristen harus pakai iman. Kalau pakai akal nggak bisa diterima. Itu makanya kalau kalian menolak Yesus, menolak Bible, tapi kalian sendiri nyontek dari Bible, itu yang bagaimana masuk akalnya, bagaimana? Anda bilang Alkitab itu tidak masuk akal, sudah palsu. Tapi dikutip juga masuk Al-Quran. Ini kalian tuh terjebak dengan kata kalian sendiri. Itu Jul. Jadi coba renungkan kembali baik-baik deh. Ya, Anda renungkan kembali deh supaya nggak salah melulu. Anda tuh salah melulu. Surah 7 ada tambah-tambah. Tuhan Allah tidak pernah bicara dengan manusia. Anda bilang Allah bicara dengan Abraham. Kapan Allah Subhanahu Wa Taala bicara dengan Abraham itu kapan? Kepada Muhammad aja dia nggak mau bicara, kok apalagi dengan Abraham yang jauh ribuan tahun sebelumnya. Muhammad aja enggak kok. Ya, itu coba Anda terjebak dengan omongan Anda. Anda hati-hati dengan saya karena saya lebih kritis dari Anda. Anda ternyata nggak kritis, Anda hanya bunyi aja gitu. Ya kan? Surah 7 Anda sudah salah dari situ. Tidak bilang seluruhnya, Anda bilang seluruhnya. Orang Mekah dan sekelilingnya. Bahasa Arab pasti hanya untuk orang Arab. Karena dia bicara bahasa sesuai dengan kaumnya. Karena tujuannya hanya kepada bangsa Arab, dia bahasa Al-Quran pakai bahasa Arab. Untuk orang Mekah dan sekelilingnya itu orang Arab. Anda jangan tambah seluruhnya karena nggak ada itu. Nah itulah seperti itu ya. Kalau Anda pakai akal, maka Anda terjebak aja di situ nanti. Kalau Anda tetap berpegang pada akal, makanya banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang Anda percaya. Padahal akal itu harus berdasarkan pada kok hal-hal yang konkret, yang nyata, yang tertulis, harus tertulis di situ. Gitu loh. Jadi kalau hanya tafsiran-tafsiran seperti Anda tafsir, itu keliru, Jul. Itu tafsiran Anda itu makanya nanti bertentangan dengan yang lain. Makanya jangan nafsir-nafsirkan sendiri itu jangan. Harus konsisten dengan tulisan yang ada gitu ya. Oke. Coba Anda lihat asbabul nuzul ayat itu. Ketika Allah berbicara wa kadzalika auhayna ilaika qur'ana, ini menceritakan tentang apa? Ya. Lalu kemudian Allah jelas mengatakan wa man haulaha wa tunzira yaumal jami'a la raiba fi. Ini bercerita tentang penduduk di luar daripada Mekah. Yaitu penduduk yang berada di negeri-negeri di sekeliling Mekah. Dikuatkan oleh ayat yang saya bacakan kepada Anda. Hadza basairu linnas. Ya. Hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Ya. Al-Qur'an itu, kitab ini, Al-Qur'an itu ditujukan untuk seluruh manusia. Itu ayatnya sudah jelas saya bacakan kepada Anda. Tidak seperti Anda mengambil kata iman dari Al-Quran, tetapi Anda tidak mampu menunjukkan original teks dari kitab Anda sendiri. Kalau saya jelas menunjukkan surah Al-Jasiyah ayat 20 jelas Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Hadza basairu linnas.
Ayo, Pak Martin manusia. Berarti Al-Quran itu ditujukan juga untuk Pak Martin. Kecuali Pak Martin ngaku binatang, baru tidak. Jadi ketika Anda mencoba untuk membatasi kebenaran Allah dengan mengatakan Al-Quran itu hanya untuk orang Arab, disitulah bukti nyata Anda ditertawakan. Karena Anda buta Quran. Jangankan buta Quran, buta gospel pun Anda itu. Karena kata iman pun Anda harus copet ngemis-ngemis dari Quran. Anda tidak mampu menunjukkan kata iman yang mana asal katanya berasal dari original teks kitab Anda. Kenapa? Karena memang kitab Anda hanya mengambil, iman Anda hanya berdasar terhadap apa yang Anda ambil dari kitab Lembaga Alkitab Indonesia. Gitu. Jadi Al-Quran itu jelas. Kalau Anda tidak bisa memahami wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi, Anda tidak bisa pahami itu, maka pahami ayat yang saya ajarkan Anda tentang surah Al-Jasiyah ayat 20 itu. Hadza basairu linnas. Kitab ini, Al-Quran ini atau Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi tidak ada yang perlu Anda pungkiri di situ. Lalu kemudian Anda mengatakan mana buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Abraham? Bukti apa yang Anda minta? Sementara konsep iman kita antara Kristen dengan Islam itu berbeda. Tuhan yang Anda pahami adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, yang datang kepada Abraham. Allah tidak demikian. Baik yang disembah oleh Yudaism maupun yang disembah oleh Islam tidak demikian. Yang Anda katakan dalam Kejadian 18, ya, Allah datang kepada Abraham, itu bukan Allah, tetapi malaikat Allah yang datang kepada Abraham. Coba tanya kepada Yudaism yang lebih paham original teks kitab Tanakh. Pasti Anda ditertawakan. Karena yang datang kepada Abraham adalah utusan Allah berupa malaikat. Tetapi itu dikatakan oleh orang Kristen adalah Allah, teponi Allah dalam rupa manusia. Salah, sesat. Karena jelas kitabnya Bani Israel pun mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah Allah dan sebelum Allah. Sementara Yesus dibentuk dalam rupa manusia, 9 bulan lagi lamanya. Berarti yang kamu sembah dengan berdasarkan iman itu bukan Allah, bukan Tuhannya Abraham, bukan. Tetapi ciptaan Allah yang memproses diri, yang diproses oleh Allah 9 bulan dalam rahimnya manusia, lalu kemudian kamu tuhankan, dan itu adalah Yesus. Dan untuk menutupi itu, maka Anda mengatakan akal jangan pakai, tapi imani aja dengan mengambil kata iman dari Quran. Anda tidak berani menyentuh kitab Anda, gitu loh. Karena di kitab Anda tidak ada kata iman. Anda cuma butuh perpuluhan dengan dengan menjual kata iman. Padahal kata iman itu asal-usulnya dari Al-Quran. Harusnya Anda malu. Ya, harusnya Anda malu. Anda mengatakan Anda lebih paham Quran. Kitab Anda aja Anda gak paham. Gimana mau paham kitab Al-Quran? Ayo. Islam mana yang mengatakan Al-Quran itu hanya untuk orang Arab? Islam mana yang memahami bahwa Al-Quran itu hanya untuk orang Mekah? Nggak ada. Kenapa? Al-Quran itu bukan cuma satu ayat. Kalau Anda tidak bisa memahami surah Asy-Syura, maka coba Anda ke ayat lain. Ya, coba ke ayat lain. Bahwa Al-Quran itu diciptakan, diwahyukan untuk seluruh manusia. Ya, bahwa Allah itulah yang menciptakan alam semesta. Kalau Anda mengatakan siapa saksinya Allah datang, itu Anda sedang menunjukkan identitas Anda. Bahwa Anda adalah pengiman pagan mitologi. Tuhan harus datang kepada manusia untuk menyatakan diri. Tidak. Tidak seperti itu, Pak Martin. Ya. Jadi Allah di dalam Yesaya 5 ayat 16 jelas dikatakan maha suci, maha tinggi, maha adil. Di dalam bahasa Arabnya disebut subhanahu wa ta'ala. Berarti yang berfirman kepada para nabi adalah Allah yang berfirman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda mengkiri itu berarti Anda buang Kejadian 17 ayat 7 bahwa Allah Elohim Abraham akan menjadi Eloh bagi keturunannya tuh secara turun-temurun. Dan Ismail adalah anaknya. Ismail punya keturunan secara turun-temurun menyembah kepada esensi yang sama. Karena itu adalah sumpah dan janji Allah kepada Abraham. Gak bisa Anda pungkiri itu. Sementara Kristen nongolnya dari mana?
Allah sudah diperkenalkan Yesus, sudah diperkenalkan Musa kepada Bani Israel dengan kata Eloah, dengan kata El, dengan kata Allah dan seterusnya, dengan kata Yahweh atau mereka sebut dengan Adonai. Kemudian Kristen ini dari mana datangnya, Pak Martin? Mereka adalah ajaran yang disebarkan dengan menggunakan terjemahan kitabnya Bani Israel. Mereka ini asal usulnya dari Romawi, Pak. Romawi menjajah tanah Yudea, di mana kekaisaran Romawi itu menganut pagan mitologi Yunani, yaitu Tuhan datang dalam rupa manusia. Dan itu adalah kemudian digantikan dengan nama Yesus, sehingga nama Isa atau Eso atau Yesua dipalsukan menjadi Yesus ke Yunani-Yunanian. Coba lihat suratnya Paulus, apa ada yang dikirim untuk orang-orang yang menganut Torah? Tidak ada, Pak. Apakah ada kitab-kitab Paulus dikirim ke Arab? Tidak ada. Cuma dikirim kepada penganut-penganut mitologi Trinitas, Efesus, Roma, ya, itu semua dikirim ke situ. Tidak ada dikirim ke Timur Tengah. Kenapa? Karena Timur Tengah punya konsep tersendiri, yaitu la ilaha illallah. Jadi ketika Anda mengatakan Anda paham lebih paham dari saya terjebak. Terjebak di mana? Anda yang tidak memahami. Anda hanya menggunakan terjemahan, sehingga dari terjemahan Al-Quran Anda memahami Al-Quran itu seperti pemahaman Anda. Sementara Al-Quran sendiri jelas mengatakan hasabasairun linnas. Al-Quran ini adalah pedoman bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau Anda hanya menggunakan Asyura itu Anda hanya mencari pembenaran. Wa tunzira yaumal jami'a la raiba fi. Itu sudah jelas dikatakan. Ya, itu sudah jelas dikatakan, tidak ada keraguan padanya, dan itu adalah petunjuk. Wa man haulaha, dan negeri-negeri sekelilingnya atau masyarakat-masyarakat atau penduduk-penduduk sekelilingnya. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Oke, karena Pak Martinale tidak ada jawaban tentang kata iman di dalam original teks kitab mereka, jadi Pendeta Martinale yang telah menggugurkan akal sehat untuk menuhankan Yesus cukup dengan pinjam kata iman dari Al-Quran, itu sudah gugur. Kenapa? Karena di dalam original teks kitabnya itu ternyata tidak ada kata iman. Jadi ketika Pak Martin menggantikan posisi akal sebagai alat untuk mencari Allah, mencari Tuhan yang benar, dengan mengambil kata iman dari Al-Quran, ternyata beliau tidak mampu menunjukkan kata iman atau kata yang berasal dari kitab mereka yang kemudian mereka sebut dengan kata iman. Ini hal sepele, tetapi adalah hal yang sangat menentukan titik kebenaran mengapa mereka tidak menggunakan akal. Dan ternyata menurut pernyataan dia, ya itu betul dari Al-Quran. Kata iman itu benar dari Al-Quran, sehingga itu adalah hal yang perlu dia pahami dengan baik, terutama jemaatnya, bahwa ternyata Pak Martinale itu mengganti akal dengan iman, padahal kata iman itu dari Quran. Harusnya menggunakan original teksnya, mengganti akal dengan apa gitu, sesuai dengan yang saya bacakan tadi dalam kitab mereka. Ya, karena Pak Martinale tidak bisa menunjukkan itu, akhirnya dia histeris loncat ke Al-Quran, surah Asyura, padahal dia tidak paham apa maksudnya. Lalu kemudian dia mencoba untuk memisahkan antara Allah dengan Elohim, padahal Bani Israel pun mengakui bahwa yang disembah oleh umat Islam itu adalah Tuhan yang sama, meskipun mereka tidak mengimani Al-Quran dan tidak mengimani Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi mereka paham bahwa yang disembah oleh umat Islam itu adalah Eloh Israel. Nah, untuk itulah kemudian Pak Martinale, ini adalah PR buat Anda, supaya Anda lain kali cobalah untuk kembali berpikir jernih, bahwa Tuhan itu harus ditelaah dengan akal, lalu kemudian dengan iman dan pembuktian secara lahiriah, kan seperti itu. Jadi manusia itu harus
menelaah kebenaran Allah, kebenaran Tuhan dengan menggunakan akal dan juga kitab suci, lalu kemudian diimani, lalu diamalkan gitu. Jadi jangan diimani aja, jangan langsung diimani. Kenapa? Karena kata iman itu adalah kata yang diambil dari Quran. Karena kalau Anda imani aja itu bahaya. Bara api, jika Anda imani saja itu adalah es batu atau batu es, itu bahaya, Pak. Bisa melepuh tangannya. Begitu juga dengan Yesus. Jika Anda tidak telah dengan akal, tetapi Anda asal iman saja, kalau mengambil kata itu dari Al-Quran, maka celaka. Ya, celaka Bapak. Dan itu kalau mengajarkan ke orang lain lebih celaka lagi. Untuk itulah kemudian saya katakan kepada Pak Martinale bahwa coba lain kali Anda jangan menggunakan kata iman untuk kemudian menggantikan posisi akal mencari Tuhan, tetapi Anda mengambil kata dari original teks kitab Anda supaya lebih jelas, supaya Anda jangan bingung. Ya, gitu Pak Martin.